Santapan Harian Kamis 22 Desember 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ezra pasalnya yang pertama hingga pasalnya yang kedua. Namun kita akan membacanya di pasalnya yang pertama, ayat pertama hingga ayatnya yang keempat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sinarilah kami ya Tuhan dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah kami akan kebenaran firman-Mu. Di dalam terang sabda-Mu ya Kristus, kami memohon. Amin. Ezra 1 ayat 1-4. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal, dimanapun ia ada sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Sahabat Santapan Harian, pada zaman Raja Kores, bangsa Israel yang saat itu ada dalam pembuangan akhirnya mendapat kesempatan untuk pulang ke negerinya dan diizinkan untuk membangun kembali Bait Allah. Berpuluh-puluh tahun mereka menantikan hal itu. Tentu berita itu menjadi sesuatu yang membawa pengharapan akan dipulihkannya negeri mereka. Sayangnya, tidak semua orang Israel mau pulang ke Yerusalem dan membangun Bait Allah. Ada banyak orang Israel yang memilih untuk tetap tinggal di negeri asing, sebab rute perjalanan pulang kembali ke Yerusalem tidaklah mudah dan penuh bahaya. Dengan membawa orang tua atau mungkin anak kecil, tentu perjalanan akan menjadi lebih sulit dan memerlukan biaya besar. Perjalanan pada masa itu bisa memakan waktu hingga 4 bulan atau bahkan lebih. Saat itu kondisi Yerusalem pun hanyalah berupa puing-puing. Artinya, ketika mereka kembali ke sana, mereka tidak memiliki tempat tinggal yang pasti dan aman. Hal itu juga berarti mereka harus bersedia mengorbankan segala kenyamanan, keamanan, dan kemakmuran yang mereka nikmati di negeri asing dan memulai kehidupan mereka dari awal. Pada akhirnya, banyak dari mereka yang memilih untuk tetap tinggal di negeri asing dengan segala kemudahan dan kenyamanan yang ada daripada melakukan apa yang Tuhan perintahkan, yaitu membangun kembali Bait Allah. Prioritas mereka tidak lagi pada kehendak Tuhan, melainkan kenyamanan pribadi. Bagi kita yang hidup pada masa kini, apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita?
Apakah kita lebih memilih melakukan kehendak Tuhan ataukah memenuhi kenyamanan pribadi kita? Rumah yang hangat, situasi yang aman, dan terpenuhinya kebutuhan kita bukanlah dosa. Namun, jangan sampai kenyamanan, keamanan, dan kekayaan menghambat kita untuk peka dan melakukan kehendak-Nya. Ingatlah, segala sesuatu di dunia ini hanya sementara. Karena itu, kejarlah hal-hal yang bernilai kekal dengan cara menaati firman Tuhan dan setia melakukan semua kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Mungkin kami tidak selalu bisa mengerti kehendak-Mu ya Bapa, tetapi kami mohon Engkau menolong kami untuk tunduk penuh. Ajarilah kami untuk percaya kepada kebaikan dan kesetiaan-Mu. Berikan kami hati yang taat. Di dalam nama-Mu Yesus kami bersembah. Amin.